Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya, sehingga di kesempatan siang hari ini kita kembali hadir memenuhi panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Teriring ucapan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir masa. Ma'asyiral muslimin, dan terkhusus para santri Ma'had Al-Fayyad, a'azzakumullah. Tema khutbah Jumat kita siang ini adalah peran pemuda dalam Islam. Peran pemuda dalam Islam. Sebagian anak-anak muda sering mengatakan manfaatkan dan gunakan kesempatan dan masa mudamu untuk berfoya-foya, karena masa muda masa yang sangat indah. Kita berfoya-foya saja, muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ungkapan ini sering menjadi bahan lelucon di antara sebagian anak-anak muda. Padahal jamaah yang berbahagia, bagaimana mungkin seorang pemuda bisa masuk surga jika masa mudanya dihabiskan untuk berfoya-foya, berhura-hura. Itulah sebabnya Islam datang dengan ajarannya yang luhur, dengan syariatnya yang mulia, yang agung, memberikan arahan yang baik, bahkan terbaik untuk para pemuda. Saya yakin jamaah yang berbahagia, kita sering mendengarkan atau pernah setidaknya mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khams." Pergunakanlah 5 perkara
sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Dan salah satu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika seorang anak mulai memasuki masa remaja, setidaknya kita mesti mengajarkan kepada mereka, calon-calon pemuda ini, 3 ilmu. 3 ilmu yang berasal dari kitabullah Al-Quranul Karim dan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang pertama, kita ajarkan kepada pemuda kita di surat Al-Kahfi. Surat yang juga disyariatkan kita untuk membacanya pada malam atau hari Jumat. Dan mudah-mudahan sudah kita amalkan hari ini. Ashabul Kahfi adalah para pemuda Al-Fityan. Mereka menyelamatkan agama mereka, akidah mereka, dengan berlindung di dalam gua. Masa muda yang identik dengan berhura-hura, berfoya-foya, pergaulan yang tidak terarah, pergaulan bebas. Tapi justru beberapa pemuda ini tekun mendalami agama Allah hingga membentuk keyakinan dan akidah yang kokoh di dalam hati sanubari mereka, sehingga tertanam prinsip istiqamah, mempertahankan akidah tauhid, mesti harus menderita di dalam goa ratusan tahun. Tapi jamaah yang berbahagia dan para pemuda Islam, apa yang mereka lakukan mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji mereka. Kita baca dalam surat Al-Kahfi ayat 13, Allah mengatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda fityah amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabb mereka. Nah, inilah jamaah yang berbahagia, yang membentuk pemuda kita menjadi pemuda yang tangguh, sekaligus menjadi benteng yang kokoh, tameng yang kuat dari derasnya arus globalisasi yang sangat memprihatinkan di era sekarang ini. Keimanan, akidah, tauhid, mereka tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebugaran fisik mereka atau kegagahan mereka, ketampanan mereka. Dan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan salah satu kuncinya jamaah sekalian, kalau ini ayat 13, di ayat 10 surat Al-Kahfi, karena mereka ini
Dan ini kita amalkan. Anak-anakku sekalian, para santri, amalkan ini. Doanya para pemuda Ashabul Kahfi. Di ayat 10, id awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ingatlah ketika para pemuda itu berlindung di dalam goa, seraya mereka membaca, memanjatkan doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, hafalkan dan baca sesering mungkin doa mereka ini. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wa hayyi lana, ini penting, jamaah yang berbahagia. Wa hayyi lana maknanya wasahhil lana, mudahkan untuk kami jalan-jalan petunjuk yang lurus dalam setiap urusan kami. Jadi inilah ilmu yang pertama, jamaah yang berbahagia. Ajarkan kisah heroik para Ashabul Kahfi. Ilmu yang kedua, surat Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ajarkan kepada para pemuda kita dan anak-anak kita yang sudah mulai memasuki usia akil baligh. Banyak kisah dalam perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi tentu saja kisah yang paling sensasional adalah ketika ia digoda oleh seorang wanita. Ketika ia dirayu oleh seorang wanita untuk berbuat maksiat. Surat Yusuf ayat 23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Ketika si wanita ini membujuk, merayu Yusuf, wa ghallaqatil abwab, dan dia sudah menutup pintu-pintu rumahnya. Wa qalat, seraya ia berkata, mengajak Yusuf, wa qalat haytalak, ayo kemari, ikuti, penuhi keinginanku, kata si wanita itu. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Yusuf seorang laki-laki yang normal. Kecenderungannya kepada lawan jenisnya, karena inilah yang sesuai dengan fitrah. Laki-laki punya hasrat kepada lawan jenisnya wanita. Bukan seperti sekarang ini jamaah sekalian. Ya, sebagian orang laki-laki justru kecenderungannya kepada sesama jenisnya. LGBT. Ini sesuatu yang juga sangat berbahaya di zaman sekarang ini. Banyak sekali propaganda-propaganda yang menyesatkan, menyuarakan agar dilegalkan, agar kita bisa menerima ini. Harus kita bentengi keluarga kita dari LGBT ini. Karena jamaah sekalian di ayat 24 Allah menceritakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh si wanita ini sudah begitu tertarik kepada Yusuf, dan Yusuf pun sangat berhasrat kepadanya, karena ini normal, ini sangat manusiawi. Ketertarikan kepada lain lawan jenis, apalagi ketika sudah mencapai usia pubertas, sangat wajar. Tapi karena jalannya dan caranya yang salah,
Nabi Yusuf alaihissalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Sekiranya kalau tidak beliau melihat tanda-tanda peringatan dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya terjadi. Jadi penting jamaah yang berbahagia, kita ingatkan anak-anak kita, apalagi dengan sangat mudahnya mereka berselancar di dunia maya, mengunjungi situs-situs dewasa. Kita ingatkan bahayanya hal ini dan senantiasa mentadabburi kisah Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengambil ibrah, pelajaran yang berharga. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini dua ilmu sangat pantas untuk kita bekali anak-anak muda kita untuk membentengi diri mereka di zaman sekarang ini.